Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang pajak penghasilan, khususnya pada pajak TER dan PPh pasal 21. Penasaran kan? Yuk disimak. Kita akan mulai masuk ke materi awal, yaitu apa sih pajak TER itu? Jadi pajak TER merupakan tarif rata-rata pajak yang dikenakan atas penghasilan bruto tertentu. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses pemotongan dan pelaporan pajak sehingga lebih mudah dan praktis bagi wajib pajak maupun pihak pemotong pajak. Adapun tujuannya diberlakukan pajak TER ini, yaitu yang pertama, memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung pemotongan PPh pasal 21 setiap masa pajak. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan yang ketiga, memudahkan sistem administrasi perpajakan dalam melakukan validasi perhitungan pajak wajib pajak. Kemudian, dasar pajak penghasilan ini berlaku untuk pegawai tetap, penerimaan pensiun berkala, pegawai tidak tetap namun dibayarnya bulanan, dan bukan pegawai. Juga masih banyak lagi. Wajib pajak adalah individu yang memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Tarif PPh pasal 21 dipotong dari penghasilan kena pajak dan dibulatkan ke ribuan rupiah ke bawah. Tarif ini bersifat progresif, artinya semakin besar penghasilan, tarif pajaknya juga semakin tinggi. Penyetoran PPh harus dilakukan paling lambat tanggal 10 berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Berikut ini adalah tarif terbaru PPh 21 berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A, yaitu penghasilan sampai 60 juta itu dipatok sebesar 5%, 60 juta sampai 250 juta sebesar 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar itu sebesar 35%. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan, diberlakukan juga TER harian dan TER bulanan. TER harian yaitu penghasilan bruto harian sampai 450.000 tidak dikenakan pajak atau sekitar 0%. Lalu, penghasilan bruto harian di atas 450.000 sampai 2,5 juta dikenakan 0,5%. Sedangkan TER bulanan disesuaikan dengan status PTKP. PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak, seperti tidak kawin dengan tanggungan 0 itu sebesar 54 juta, tidak kawin dengan tanggungan 1 dan kawin tanggungan 0 58,5 juta, tidak kawin dengan tanggungan 2 dan kawin dengan tanggungan 1 63 juta, tidak kawin dengan tanggungan 3 dan kawin dengan tanggungan 2 67,5 juta. Dan yang terakhir, kawin dengan tanggungan 3 juta atau bisa lebih itu sebesar 72 juta. Oke, kita akan masuk ke dalam perhitungannya. Untuk soal pertama ini adalah pegawai tetap. Acep adalah seorang HRD PT Denso Manufacturing. Setiap bulan Acep menerima gaji pokok sebesar 11 juta, tunjangan makan dan transport sebesar 700.000, dan iuran pensiun yang harus dibayarkan Acep sebesar 100.000 per bulan. Status Acep yaitu kawin dengan satu tanggungan dan sudah memiliki NPWP. Berapakah PPh 21 yang harus dipotong dari gaji Acep setiap bulan? Oke, tahap pertama kita harus menghitung penghasilan brutonya selama sebulan dengan cara menjumlahkan semua gaji pokok dan tunjangan yang dia terima dari PT Denso. Kita bisa simpulkan bahwa gajinya atau pendapatan yang dia terima itu 12.400.000 per bulan. Lalu kita kalikan dengan 12 karena kita akan hitung secara untuk setahun, itu sebesar 148.800. Nah, dari mana kita dapat persentasenya? Kita sudah bisa melihatnya dari TER bulanan yang dibuat oleh DJP. Untuk statusnya Pak Acep ini kawin dengan satu tanggungan, itu untuk 12.400 kenakan persenan TER 3%. Kalau sudah, kita input 12.400-nya dikali 3% dengan hasil 372.000.
bulan Desember tidak diperhitungkan karena itu sudah masuk ke pasal 17. Kita lanjut untuk perhitungan masa akhir. Penghasilan brutonya sudah kita ketahui yaitu 148.800. Lalu kita akan kurang dengan pengurangannya. Di sini ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu minimal atau ukuran persentasenya itu hanya 500.000 sebulan. Berarti kalau kita kali 12 itu maksimal hanya 6 juta. Karena itu kita dapatkan harusnya kita kalikan penghasilan brutonya dikali 5%, tapi itu melebihi maksimalnya, jadi kita gunakan 6 juta. Lalu ada iuran pensiun yang dibayarkan Acep juga per tiap bulan 100.000 nya dikali 12 menjadi 1,2. Lalu kita kurangkan hasil pengurangannya untuk biaya jabatan dan iuran pensiun itu 7.200. Langsung saja 148.800 dikurang 7.200 yaitu 141.600, dan kita mendapatkan penghasilan neto setahunnya. Untuk PTKP-nya kita bisa simpulkan kawin dengan satu tanggungan itu 58.500. Lalu kita kurangkan 141.600 dikurang 58.500 sekitar 83.100. Nah, kita akan masuk ke bagian pasal-pasalnya dan tingkat-tingkatnya. Untuk tingkat 5% kita gunakan 60% karena PKP-nya itu lebih dari 60 juta. Kita masukkan 5% 60 juta juga. Hasilnya itu 5% dikali 60 juta itu 3 juta. Lalu untuk sisanya 83.100 dikurang 60 juta. Dengan hasil 23.100 kita langsung kalikan 15% dengan hasil 3.465. Nah, PPh terutangnya itu sebesar 6.465. PPh 21 yang telah dipotong kita bisa jumlahkan dari yang bulan Januari sampai bulan November yaitu 4.092.000, dan PPh terutang Desembernya 2.373. PPh per bulannya 58.750. Nah, lanjut untuk soal kedua itu tentang pegawai tidak tetap. Rina bekerja sebagai tenaga lepas freelance di Denso Manufacturing sebagai pembicara seminar selama 7 hari. Atas pekerjaannya, Rina menerima honorium sebesar 1,5 sekali kerja atau dalam 1 hari. Status pajak Rina itu tidak kawin dengan nol tanggungan, dan Rina juga sudah memiliki PWP. Berapakah PPh 21 yang harus dipotong? Oke, di sini kita hitung dulu untuk hasil di peserta tahunnya. 1,5 dikali 7 itu untuk 1 minggu selama dia bekerja di pembicara seminar. Lalu kita kalikan 12 untuk disetahunkan. Kita dapat hasilnya di sini 126 juta. Lalu PTKP-nya Rina ini 54 juta dikarenakan dia tidak kawin dan nol tanggungan. 126 dikurang 54 menghasilkan 72 juta. Lalu kita masuk ke tingkat-tingkatannya. 5% dikali 60 juta hasilnya tetap 3 juta. Lalu sisanya kita kurang 72 juta dikurang 60 hasil 12 juta yang menghasilkan 1.800.000. 3 juta ditambah 1.800.000 hasilnya 4.800.000. Lalu PPh terutang bulan Juni itu yang harus dibayar Rina itu 4.800.000-nya kita bagi 12 karena itu dihitung per tahun, dengan hasil yang kita dapatkan itu 400.000. Untuk soal ketiga yaitu tentang bukan pegawai. Pak Marta Polo seorang pengacara. Dia menerima pekerjaan dari PT Denso Manufacturing atas dasar tersebut. Pak Marta Polo menerima honorium sebesar 30 juta. Pak Marta Polo sudah memiliki NPWP juga. Berapakah PPh 21 yang harus dipotong oleh PT Denso? Di sini kita hitung penghasilan brutonya itu 30 juta.
Lalu kita potong dengan 50% karena rumusnya pasal 17 dikali penghasilan bruto dikali 50%. Nah, TKP nya sudah kita temukan, yaitu 15 juta. Nah, untuk pasal 17 nya seperti yang biasa, 5% dikali 60 juta itu 3 juta, dan kita kurangi lagi 3 juta dikurang pasal 17 nya itu 3 juta, dengan penghasilan bersih itu 20 juta. Sebagai kesimpulan, PPh 21 adalah kewajiban pajak atas penghasilan pribadi yang dipotong langsung oleh pemberi kerja. Besarnya potongan pajak disesuaikan dengan penghasilan dan tanggungan keluarga. Pajak ini disetorkan setiap bulan dan berkontribusi langsung pada pendapatan negara. Oke, sekian dari saya dan kelompok saya. Semoga dapat menambah pemahaman kita semua tentang pajak penghasilan, khususnya PPh 21 dan pajak PET. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.